Salam bahagia untuk pemirsa Jarak Pos TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita sudah berada di kantor Jarak Podcast, tepatnya di Jalan Danau Tempe, Sanur, Bali. Gus Surya, pagi-pagi gini sudah rapi. Mau kemana nih Gus Surya nih? Aku mau jalan-jalan ke rutan kelas 2B Gianyar. Pagi-pagi mau ke rutan mau ngapain Gus Surya? Kita mau berbincang-bincang bersama kepala rutan kelas 2B Gianyar. Ih, serem banget Gus Surya. Sampai ke rutan. Memang di rutan mau dibicarakan apa sih? Jangan salah Jija. Kata-kata mindset orang tentang rutan atau lapas yang serem itu ternyata salah loh. Ya. Karena sekarang di rutan itu adalah tempat pembinaan, bukan lagi seperti yang dulu di mindset orang seperti kekerasan, pemukulan, dan seperti itu lagi. Ya, kan mindsetnya kan. Tapi sekarang mereka di dalam rutan dan lapas dibina, diberi pelatihan, keterampilan, segala macam. Jadi seperti yang dilakukan di rutan kelas 2B Gianyar. Jadi menjadi kepribadian yang lebih baik untuk warga binaan sana. Ya, setelah dibina dan mereka siap untuk dikembalikan bermasyarakat. Nah, jangan kemana-mana permisa, ikutin terus liputan kami ya. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe video-video kami agar kami selalu bisa memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada pemirsa di rumah. Untuk pemirsa yang di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan walau COVID sedang melandai. Jangan kemana-mana, terus tonton liputan kami. Kali ini saya sudah berada di rutan kelas 2B Gianyar. Sebelah saya ada Bapak Muhammad Bahrun selaku Kepala Rutan kelas 2B Gianyar. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan tempatnya juga penerimaan kami tim Jarak Pos ke sini. Oke, saya juga terima kasih nih kedatangan teman-teman media di rutan Gianyar ini. Baik Bapak, saya ingin berbincang-bincang aja tentang situasi dan kondisi rutan di kelas 2B Gianyar ini. Oh gitu ya. Jadi untuk rutan Gianyar sendiri memang salah satu PT pemasyarakatan yang ada di wilayah Bali. Kalau untuk luas rutan sendiri sih 4.600, jadi tidak ada setengah hektar ya. Tidak ada setengah hektar, jadi dari 4.600 kemudian kapasitas hunian itu hanya 44 orang. Sementara sekarang isinya sudah 156 orang, sehingga sudah hampir 250% sendiri over kapasitasnya. Jadi memang sudah cukup padat di rutan Gianyar sendiri. Kalau untuk tindak pidana yang mendominasi yang ada di rutan Gianyar ya, untuk saat ini memang ya narkoba ya. Jadi memang cukup dominasi di rutan Gianyar. Sementara seperti itu. Hampir seluruh lapas juga Pak ya? Hampir seluruh lapas dan rutan yang ada di Bali memang over kapasitas dan hampir rata-rata kasusnya tindak pidana narkotika. Jadi memang cukup luar biasa, menjadikan tantangan buat kita semuanya. Narkoba ini memang hal yang memang cukup serius untuk kita tanggulangi bersama-sama. Nah, terkait pola pembinaan, apakah ada program-program pembinaan yang untuk warga binaan di sini, Pak? Ya, jadi untuk program pembinaan memang yang ada di rutan Gianyar ini memang kita ada mitra-mitra kerja kita dari Kementerian Agama juga ada, kemudian dari yayasan juga ada, dari yayasan baik yang Kristen maupun yang Islam ada, seperti dari Basnas dan sebagainya. Kemudian dari Kemenak yang Nasrani, yang Hindu juga sering datang ke rutan Gianyar sendiri dalam rangka memang memberikan penguatan, memberikan pencerahan terhadap warga binaan masyarakatan, menyadarkan lah dari sisi kerohaniannya. Mudah-mudahan dengan disentuh rohaninya kemudian teman-teman kemudian merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya sekarang ini adalah sesuatu yang salah dan harus diperbaiki, agar ke depan kemudian tidak diulangi lagi hal-hal yang kemudian menjadikan mereka masuk ke dalam lapas dan rutan. Nah, sedangkan Pokja sendiri Pak, ada Pak program kerja, pembinaan kerja tentang pelatihan kerja? Ya, kalau untuk pembinaan kemandirian sih memang kita juga disupport sama stakeholder yang ada di luar.
Jadi kita selama ini memang anak-anak di dalam memang ada keterampilan-keterampilan yang memang sudah biasa dilakukan, seperti yang dari kerajinan kertas koran, kemudian untuk yang perempuan ada rajutan juga, ada juga yang kemudian pembuatan tedung, kemudian ada hal-hal lain yang pengelasan juga ada kayak gitu. Cuma memang kita di Rutan Gianyar memang terkendala di tempat yang memang kurang luas, karena memang untuk keterampilan ini memang diperlukan tempat yang luas agar mereka itu lebih nyaman di dalam melakukan kegiatan kemandirian. Tapi karena memang tempatnya yang sempit sehingga tidak semuanya bisa masuk ke dalam ruang daripada keterampilan itu sendiri. Jadi kadang-kadang dilaksanakan di pinggiran-pinggiran ruangan, sehingga kadang-kadang memang kasihan juga. Tapi memang tidak ada tempat yang lain, sehingga mau tidak mau dengan tempat yang sempit tetap akan kita maksimalkan. Anak-anak juga tetap kita fasilitasi di dalam melakukan pembinaan kemandirian itu sendiri. Dan seandainya sudah bebas adalah keterampilan yang mudah-mudahan kita berharap kepada warga binaan masyarakatan selama di Rutan Gianyar ini, jadi waktu yang ada selama menjalani pidana ini tidak sia-sia. Jadi minimal ada sisi keterampilan yang kemudian bisa dipahami, kemudian bisa menjadikan bekal pada saat nanti bebas nanti, kemudian minimal dia mau bekerja, minimal dia sudah punya keterampilan. Ya, kita memang selama ini memang berharap kepada selama ini ada kelompok masyarakat. Jadi memang baik itu yang sifatnya perorangan maupun kelompok, bisa kemudian mereka itu datang ke dalam lapas atau rutan untuk bersama-sama dengan Rutan Gianyar untuk bagaimana sih memanusiakan kasarnya, agar mereka menjadikan pribadi-pribadi yang kemudian sadar, kemudian mempunyai keterampilan, sehingga pada saat nanti keluar dia tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Ini memang kita gaungkan, jika saya, teman-teman juga sudah paham, kalau siapapun yang datang mau bermitra dengan Rutan Gianyar, kita akan terbuka lebar. Yang penting memang niatnya niat yang baik. Misalnya untuk membina keterampilan pembinaan kepribadian, kita terima. Memberikan pembinaan kemandirian, kita terima. Kan kita juga enak kayak gitu. Mereka datang, kita nggak usah mencari, mereka datang memberikan keterampilan, memberikan pembekalan, memberikan penguatan, ya kita kan lebih enak. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak stakeholder yang kemudian terlibat di dalam program pembinaan di Rutan Gianyar, kita akan semakin mudah di dalam kita melangkah. Kalau kita melangkah sendirian, kita terasa berat. Tapi kalau kita melangkah secara bersama-sama, kita akan terasa ringan. Peran dari media seperti ini luar biasa. Saya jadi senang ini. Ini kan iklan gratis gitu. Bagaimana bisa menceritakan kondisi pembinaan di rutan tanpa kita harus membayar sesuatu. Lah ini teman-temannya akan membantu. Jadi ini termasuk juga sebagai salah satu program yang memang harus bersama-sama kita lakukan. Karena memang kita bagaimanapun media pers adalah sebagai mitra di dalam kita bersama-sama untuk bagaimana melaksanakan program pembinaan yang ada di Rutan Gianyar secara keseluruhan, seperti itu. Baik Pak. Nah terkait dengan narkotika di Indonesia. Ya. Nah di maraknya di luar di pemberitaan tentang permainan pembinaan dalam lapas dan tentang narkotika sendiri, bagaimana cara lapas Rutan Gianyar mengantisipasi itu? Ya memang di beberapa tempat memang ada kejadian ya. Kita tidak memungkiri kadang-kadang memang ada berita-berita yang seperti itu. Jadi memang Rutan Gianyar sendiri kalau misalnya ada ya kemudian yang kasus-kasus narkotika, memang setelah putus akan kita pindahkan ke lapas narkotika Bangli dengan harapan agar mereka bisa mendapatkan pembinaan yang lebih terarah lagi. Ada di sana juga ada rehabnya, pembinaannya juga kan lebih bervariatif. Ya, kalau di rutan sini kan lebih fokus kepada masalah perawatan. Hanya kita memang mempunyai juga strategi-strategi di dalam bagaimana agar kemudian warga binaan masyarakatan ini juga tidak ikut-ikutan seperti yang ada di luar sana. Jadi kita tetap mengantisipasi. Antara lain juga misalnya kalau ada yang BBP, di sini kan ada napinya juga. Kalau misalnya ada napi yang kemudian bebas integrasi, saya bilang sama dokter, dok, tes urin dulu. Kalau hasilnya positif, ya kita harus cari dulu nih positifnya karena apa. Kalau misalnya dia memang habis minum obat batuk ataupun apa, ya kita tetap konsultasi dengan dokter. Tapi kalau kemudian tidak habis konsumsi obat apa-apa, tiba-tiba kemudian dia positif,
apalagi ada indikasi dia kemudian menggunakan seperti itu, ya nanti kita koordinasikan dengan apa namanya BNNP yang ada di wilayah Gianyar itu sendiri. Jadi kita antisipasi, kita juga nggak mau kecolongan. Pokoknya teman-teman yang bebas integrasi, tes urin semuanya. Kalau yang negatif baru kemudian jalan, tapi kalau kemudian hasilnya positif ya harus kita telusuri lebih jauh. Ini karena apa, pengaruh apa, dari mana dan sebagainya. Kan Dirjen Pemasyarakatan kan masih ada menggaungkan ini, adanya deteksi dini, berantas narkoba, sinergitas dengan aparat penegak hukum. Memang ini sebagai kunci sukses di dalam mewujudkan pemasyarakatan maju. Memang Pak Dirjen Pemasyarakatan ini menyampaikan 3 kunci sukses pemasyarakatan maju. Ya, deteksi dini antara lain yang tadi saya sampaikan sebelum bebas tes urin sebagai salah satu deteksi dini. Jangan sampai kemudian kita kecolongan. Kemudian berantas narkoba ya memang harus kita lakukan karena itu memang tugas kita bersama-sama. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan hanya di kepolisian saja, hanya mengandalkannya di BNNP saja, tapi kita juga sebagai bagian daripada masyarakat untuk bersama-sama, jangan sampai kemudian kita menjadikan korban daripada itu semuanya. Saya pikir ya kita tidak mau lah kalau kemudian kita tahu-tahu jadi korban, kan kita juga pasti akan menyesal seperti itu. Ya. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir untuk kebijakan. Jika ada keluarga WBP yang meninggal dunia karena kondisi pandemi ini, bagaimana Pak kebijakan dari Rutan K2B Gianyar? Ya, makasih. Jadi menyangkut masalah ya boleh dibilang katakanlah izin seperti itu. Jadi memang Undang-Undang Pemasyarakatan itu memang sudah menggariskan, sudah memberikan rambu-rambu di dalam salah satu pasal daripada undang-undang tersebut. Memang kalau tahanan ini kan memang tidak bisa. Tahanan ini kan, kalau tahanan kan pemenang daripada yang menahan. Ya kalau tahanan polisi ya yang memberikan izin kepolisian. Kalau tahanan jaksa yang memberikan izin ya jaksa. Tapi kalau sudah jadi narapidana, ini memang menjadikan kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini pemasyarakatan. Di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan memang ada salah satu pasal yang mengatur masalah tersebut. Siapa sih yang kemudian bisa diberikan izin seperti itu. Antara lain mereka yang melakukan rekonstruksi, kemudian menjadi wali nikah, kayak gitu. Kemudian kalau tidak salah menghadiri pemakaman orang tuanya. Nah ini kan, dan ini semua perlu proses juga. Kita tidak serta-merta kemudian kita hanya mengiyakan, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa misalnya yang mau nikah betul-betul bahwa memang dia adalah memang keluarga dan sebagainya, bukan orang lain. Jadi memang kita ada tim yang kemudian kita datang ke sana mengecek kebenarannya di lapangan, kemudian nanti akan ada pihak penjamin, kemudian akan di TPP-kan juga di sini. Ada sidang TPP namanya, sidang TPP untuk menyetujui atau tidak daripada permohonan tersebut. Tentunya ini juga komunikasi dengan keluarga juga mengenai pelaksanaan itu sendiri, kira-kira memungkinkan dilaksanakan atau tidak. Jangan sampai kemudian kita laksanakan justru malah memberikan efek yang kurang baik bagi yang bersangkutan. Jadi ini kan tidak bisa dipaksakan. Kadang-kadang keluarga menghendaki agar anaknya kemudian bisa pulang ke rumah. Ada yang seperti itu. Tapi anaknya nggak mau. Saya nggak mau lah, saya malu ketemu sama orang. Ya gitu. Jadi kita nggak bisa maksakan. Kalau orangnya nggak mau, ya kita nggak bisa maksakan. Jadi kita lebih bukan kepada pemohonnya, tapi lebih kepada orangnya juga. Kalau orangnya mau, ya nanti kita bantu komunikasinya. Baru kita kumpulkan syaratnya dari penjaminnya, dari kepala desanya dan sebagainya. Jadi kita selagi memang ada regulasi yang kemudian membolehkan, ya tetap akan kita bantu, kita komunikasikan, tapi dengan proses yang sesuai dengan apa yang memang sudah digariskan, ada TPP dan sebagainya. Nah jika ada yang diizinkan sudah sesuai proses dan bisa cuti izin menemui keluarga gitu Pak ya, apakah karena kondisi pandemi ini apakah diisolasi lagi atau lagi bagaimana? Ya, jadi memang ini kan orang yang kemudian izin seperti itu kan dia kan keluar ketemu dengan orang banyak. Kita kan tidak bisa ngawasi nih. Kita ketemu dengan keluarga, ketemu dengan ini. Pada saat ketemu ini kan kita nggak ngerti apakah keluarga ini steril atau tidak. Ya, untuk mengantisipasi itu ya sebelum masuk lagi ya kemudian kita wajibkan untuk melakukan rapid atau swab. Kemudian setelah masuk sini ya kita isolasi lagi agar jangan ya kita untuk melindungi teman-teman yang lebih banyak. Kalau kita tidak melakukan upaya preventif seperti itu, tiba-tiba kemudian ada ini kan malah jadi fitnah. Ya kita tidak mau. Jadi hal-hal begitu tetap akan kita komunikasikan dengan keluarga.
Nanti kalau misalnya betul-betul ada seperti itu, ini langkah-langkahnya harus seperti ini. Harus ada rapid dulu. Setelah rapid kemudian harus diisolasi lagi. Kalau misalnya oke, mau, ya sudah kita laksanakan. Karena kadang-kadang ada yang tidak mau. Ya gitu ya. Kalau memang tidak mau ya kami juga nggak akan maksakan. Kan? Karena memang ini kan kita dalam rangka melindungi teman-teman yang lain. Jangan sampai kemudian ada satu orang malah justru teman-teman yang lain yang lebih itu malah jadi terpapar semua yang kan kita tidak menginginkan itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kami terus terang dari Rutan Gianyar menyampaikan terima kasih juga teman-teman media sudah menyambangi Rutan Gianyar. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat luar tentang bagaimana Rutan Gianyar itu sendiri. Ya. Nah, tadi perbincangan saya dengan Bapak Kepala Rutan Pas 2B Gianyar, Bapak Muhammad Bahrun. Dari Gianyar, saya reporter Gus Suryo bersama kameramen Andariana dan tim Jarak Pos TV beserta Direktur Produksi Dewa Darmada melaporkan untuk Jarak Pos TV.